Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Ramadan N dengan NPM 233510537. Saya berasal dari kelas 4E dan di sini saya akan menjelaskan tentang website saya yang mana bersudi kasus rental PS, yang mana untuk memenuhi project saya yang mana mata kuliahnya adalah PBK, pemrograman berbasis komponen. Baik, langsung saja. Di sini saya membuat website rental PS. Lanjut. Di sini saya menggunakan framework dan tools yaitu ada Vue 3 yang mana framework JavaScript utama, dan Vite bundler modern dan cepat, dan Vue router navigasi antar halaman. Kemudian ada Pinia manajemen state global, JSON server, backend API, dan Vue test ada unit testing. Baik, di sini masuk pada penjelasan sedikit, yaitu ada Pinia yang mana di sini Pinia merupakan adalah state management di Vue.js atau pengganti Vuex. Di sini fungsinya untuk menyimpan dan mengatur data secara global supaya bisa diakses dari banyak komponen. Contoh penggunaannya bisa menyimpan data user yang sedang login, kemudian menyimpan keranjang belanja atau daftar PS. Selanjutnya ada JSON server. Di sini adalah fake REST API berbasis file db.json, digunakan untuk simulasi backend saat frontend dikembangkan. Di sini contoh penggunaannya ada menyimpan data pemesanan, konsol, user, dan sebagai berikut. Lanjut, bisa melakukan get, post, ada put, delete, seperti API asli. Kemudian ada Vue router, adalah plugin untuk navigasi antar halaman dalam aplikasi Vue.js. Contoh penggunaannya pindah ke halaman, seperti pindah ke halaman seperti pemesanan, pindah ke halaman riwayat, dan halaman-halaman selanjutnya. Kemudian ada Vitess framework untuk unit testing di proyek Vue.js, digunakan untuk memastikan fungsi dan komponen berjalan sesuai harapan. Contoh penggunaannya menguji apakah tombol memanggil fungsi yang benar, mengecek apakah data masuk pada Vitess adalah framework unit testing. Di sini unit testing di proyek Vue.js digunakan untuk memastikan fungsi dan komponen berjalan dengan sesuai harapan. Yang mana contoh penggunaannya ada menguji apakah tombol memanggil fungsi yang benar dan mengecek apakah data ditampilkan dengan benar. Langsung saja masuk pada struktur halaman rental PS saya, yang mana ada navigasi umumnya. Di sini ada navigasi utamanya. Di sini ada home, ada daftar PS, yaitu list PS atau pemesanan, kemudian ada riwayat, admin konsol, dan jadwal. Di sini bisa dilihat pada contoh kuningan pada bagian template-nya. Terdapat pada kelas navbarnya ada home, daftar PS, pemesanan, riwayat, kemudian ada admin konsol, dan jadwal. Baik, langsung saja masuk pada halaman list PS yang pertama. Di sini ada template div class ini dan div class grid. Di sini untuk menampilkan daftar PS dari variabel PS list. Kemudian menggunakan v-for untuk mengulangi setiap data PS, dan setiap item ditampilkan dalam kartu berisi nama, tipe, harga, dan status. Kemudian ada H3 PS.nama ini untuk, dan P tipe dan P harga. Di sini untuk menampilkan nama, PS, tipe, dan harga per jam.
Dan to local string digunakan agar harga tampil dengan format ribuan, contoh 15.000. Kemudian ada status PS dan warna di sini. Jika PS-nya tersedia, maka kelas tersedia, maka dia akan diberi kelas tersedia. Jika PS tidak tersedia, maka dia akan diberi kelas sewa. Dan juga di sini jika dia tersedia, maka akan dia berwarna hijau atau berwarna merah jika dia tidak tersedia atau bisa disebut disewa. Kemudian PSList menyimpan data dari API, dan jika diklik akan berpindah ke halaman atau ke pemesanan. Lanjut. Sini pada halaman pemesanan ada template juga, div class container, div class detail box. Sini ada pstrong nama PS, rute query nama, pstrong harga per jam. Di sini menampilkan detail PS, mengambil nama dan harga PS dari URL rute query. Di sini rute query nama, dan menampilkan di tampilan di halaman. Kemudian ada form pemesanan, submit pemesanan, terdiri dari 3 input, nama penyewa, tanggal dan waktu penyewaannya. Kemudian di submit, kirim pesanan, maka akan terkirim ke data API kita, yaitu localhost JSON server. Jika berhasil, form dikosongkan dan muncul alert, yaitu pemesanan berhasil. Lanjut. Ada halaman riwayat. Di sini juga menampilkan riwayat. Jika ada data di riwayat, tampilkan daftar pemesanan. Jika tidak, tampilkan pesan belum ada pemesanan jika belum ada. Kemudian ada state riwayat, menyimpan data pemesanan yang diambil dari API, ambil data dari API, mengambil data dari JSON server saat halaman dibuka, dan hanya menampilkan riwayat milik user yang sedang login. Kemudian lanjut, ada halaman jadwal penyewaan. Di sini ada sebagai contoh codingannya, ada di sini template, dan di sini untuk menampilkan jadwal, kemudian menampilkan daftar pemesanan dalam format tanggal, waktu, nama PS, dan nama penyewa. Di sini juga diambil datanya dari API, lalu mengambil semua data pemesanan dari JSON server, lalu tanggalnya diurutkan berdasarkan tanggal. Data jadwal diurutkan dari tanggal terdekat ke terjauh menggunakan komputer. Di sini format tanggalnya disesuaikan dengan format lokal Indonesia, misalnya Senin 8 Juli 2005 sebagai contoh di sini. Lanjut. Ada konsol di sini, halaman konsolnya. Ini bisa juga kita submit parent ada di konsol. Di sini bisa menambahkan konsol juga. Nanti kita tambahkan juga bisa menampilkan semua data konsol dari server saat halaman dimuat. Kemudian admin mengisi form, lalu data dikirim ke server menggunakan post. Di halaman konsol juga bisa diedit. Saat tombol diedit ditekan, data konsol semua dimuat ke form, lalu diubah, disimpan ke server dengan port. Lalu admin bisa menghapus konsol dengan delete setelah dikonfirmasi. Kemudian data direverse otomatis. Setelah tambah, edit atau hapus, data diperbarui otomatis dari server. Baik, langsung saja kita masuk pada VS Code-nya. Di sini
struktur folder saya. Ada admin, lalu konsol. Di sini ada routernya, index.js, import create router from view router. Masuk kita pada DB-JSON-nya. Di sini ada PS yang mana ada 4, yaitu ada ID, nama, status, tipe, dan harga. Di sini ID sebagai kunci atau key ya. Kemudian ada nama PlayStation 5, status disewa, tipe PS5 digital, dan harga 15.000. Lanjut pada selanjutnya sama saja, hanya berbeda dengan nama PS-nya dan harga. Kemudian di sini ada pemesanan, ada nama penyewa, tanggal, dan waktu. Ini sebagai contoh saya bikin Faiz, Zikri, Zaki, Sandi, dan Wahyu. Baik, langsung saja kita masuk pada websitenya. Kita run terlebih dahulu. Baik, masuk pada halaman yang pertama pada rental PS tersebut. Di sini ada rental PlayStation terbaik, dan sini ada navbar yang ada home, daftar PS, pemesanan, riwayat, admin konsol, dan jadwal. Di sini bisa kita lihat katalog PS dan pesan sekarang. Di sini ada 24 jam non-stop, PS5 dan PS4 Pro, konsol terbaru dengan performa maksimal dan game terlengkap dan internet cepat. Di sini jika kita klik, dia langsung masuk pada list PS, yaitu daftar PS. Kita klik di sini juga bisa. Dan di sini jika mengklik ini akan masuk pada halaman pemesanan. Masuk dulu pada daftar PS. Di sini daftar yang tersedia yang ada di API tadi yaitu JSON, hanya ada 4 data, yaitu ada PS5, PS3, PS4, dan PS4 Slim. Di sini dia disewa, tidak bisa dipesan sekarang. Dan sini masih tersedia, masih bisa kita pesan. Baik, di sini kita coba memesan PS4 Slim. Kita klik. Di sini memasukkan nama penyewa. Kita sebagai contoh kita bikin Meo. Di sini masuk pada tanggal pemesanan, kita bikin tanggal 7. Sini jam bebas 11.22. Lalu kita masuk, kita klik kirim pesanan. Di sini telah berhasil, menyatakan pemesanan berhasil, nama Meong, jam 11.22. Oke. Masuk pada halaman riwayat. Di sini ada list atau dari riwayat penyewaan sebelum-sebelumnya, yang mana ada di sini oleh Faiz, yaitu nama penyewa tersebut. Ada Zikri, Zaki, Sandi, Wahyu, dan Meong. Di sini kita masuk yang kita isi barusan tersebut. Dia akan menampilkan riwayat pemesanan dari penyewa atau pengguna. Kemudian ada admin konsol. Di sini ada data-data atau PS yang tersedia, maupun di sini juga bisa kita tambahkan atau kita edit atau kita hapus bagian dari konsol yang tersedia sini, manajemen konsol. Sini bisa kita tambah konsol baru. Sini kita bikin PlayStation 3, Slim.
pada manajemen konsol kita bisa menambahkan konsol baru atau bisa kita edit konsol tersebut dan dihapus. Kemudian di sini kita isi PlayStation 3 Slim, PS3 Slim, di sini tipenya, dan di sini harga per jamnya kita bikin 7.000. Kemudian di sini tersedia kita bikinnya karena baru masuk, kita tambahkan konsol. Oke, dia akan kosong maka dia akan masuk ya, sudah masuk. Di sini PlayStation 3 Slim. Di sini juga bisa kita baik. Kita lihat dulu pada DB JSON-nya pada VS Code. Di sini ada berapa nih? 1 2 3 4 5. Di sini ada PS-nya, di sini ada 5. PlayStation 3 Slim yang baru kita tambahkan tadi. Nah, kita coba hapus di sini PS3 yang disewa. Kita hapus. Nah, dia akan menyatakan yakin ingin menghapus konsol ini. Oke, kita okekan saja. Kita cek. Nah, dia akan terhapus. Sudah tinggal 4. Di sini juga kita bisa edit. Kita edit harganya, ketersediaannya kita bikin saja disewa, lalu simpan. Sini ya, disewa. Kemudian ada jadwal. Di sini jadwal penyewaan dari pengguna tersebut. Ada si Zaki yang mana disewa Sabtu tanggal 5 jam segini, dia menyewa PlayStation 5. Dan mana Meong tadi, Meong tadi yang barusan kita isi sebelumnya. Ini data atau jadwal penyewaan yang dilihat dari website tersebut. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.